This call is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, sesi D2, ingin mempresentasikan mengenai fermentasi wine. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, NPM 146. Nama saya Muhammad Alfitra Bustami, NPM 145. Dan nama saya Ditya Rinton, NPM 147. Yang pertama ada fermentasi. Pengertian dari fermentasi adalah proses metabolisme yang menyebabkan senyawa-senyawa organik dalam suatu bahan makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh enzim yang dihasilkan mikroorganisme untuk membentuk suatu produk. Nah, fermentasi merupakan suatu cara pengawetan yang mempergunakan mikroba tertentu untuk menghasilkan asam atau komponen lainnya yang dapat menghambat mikroba berusak. Kemudian ada macam-macam fermentasi. Yang A, berdasarkan produk yang dihasilkan, itu ada dua. Satu, homofermentatif, kedua ada heterofermentatif. Homofermentatif yaitu fermentasi yang produk akhirnya sama atau sejenis, hanya berupa asam laktat. Contohnya adalah proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan yogurt. Terus heterofermentatif yaitu fermentasi yang produk akhirnya berbeda atau tidak sejenis, berupa asam laktat dan etanol itu sama banyak. Contohnya adalah proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan tape. Selanjutnya ada macam fermentasi berdasarkan penggunaan oksigen. Yang pertama ada fermentasi aerob. Jadi fermentasi aerob adalah proses fermentasi yang memerlukan bantuan oksigen. Banyak proses fermentasi yang dilakukan secara aerob, misalnya produksi protein sel tunggal. Kemudian yang kedua ada fermentasi anaerob. Fermentasi ini merupakan proses fermentasi yang tidak memerlukan bantuan oksigen. Pada fermentasi anaerob, zat-zat organik metabolisme tanpa adanya oksigen berarti tidak adanya akseptor elektron eksternal, melainkan melalui kesetimbangan yang terjadi pada reaksi oksidasi reduksi internal. Selanjutnya ada fermentasi berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama ada fermentasi media padat. Jadi SSF atau solid state fermentation adalah fermentasi dengan substrat tidak larut yang mengandung kadar air sekitar 40-75%. Nah, fermentasi dapat menghasilkan berbagai produk berbeda termasuk enzim, asam, kemudian senyawa organik, konidia, dan biomasa jamur. Nah, fermentasi media padat umumnya digunakan untuk produksi enzim. Kemudian yang kedua ada fermentasi media cair. Fermentasi media cair atau SF, submerged fermentation, adalah fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan sel bersangkutan atau substrat, baik sumber karbon maupun mineral, terlarut atau tersuspensi sebagai partikel-partikel dalam fase cair. Kemudian itu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri diklasifikasikan menurut kemampuannya untuk hidup di lingkungan dengan oksigen yang sedikit maupun dengan oksigen bebas. Itu pertama ada bakteri obligate aerob, mutlak aerob. Itu bakteri yang memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya karena sistem pembangkit ATP-nya sangat bergantung pada oksigen sebagai aseptor hidrogen. Misalnya itu ada Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada bakteri fakultatif anaerob. Itu bakteri yang jika ada oksigen, mereka menggunakan oksigen tersebut untuk membentuk energi. Tetapi jika tidak tersedia cukup oksigen, maka menggunakan jalur fermentasi untuk mensintesis ATP. Misalnya bakteri rongga mulut seperti Streptococcus mutan dan E. coli. Yang ketiga itu bakteri obligate anaerob. Itu bakteri yang tidak dapat tumbuh jika ada oksigen, karena bakteri tersebut tidak mempunyai enzim superoksida dismutase atau katalase, atau keduanya. Misalnya itu bakteri Porphyromonas gingivalis. Yang keempat itu mikroaerofilik. Itu bakteri yang tumbuh dengan baik pada lingkungan dengan sedikit oksigen. Misalnya Campylobacter fetus. Yang selanjutnya ada fase pertumbuhan bakteri.
Jadi pertumbuhan bakteri ini terdiri dari 4 fase. Yang pertama ada fase lag, yang kedua ada fase log atau eksponensial, yang ketiga ada fase stasioner, dan yang keempat adalah fase kematian. Fase lag sendiri merupakan fase penyesuaian atau adaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian untuk fase log sendiri adalah terjadinya pertumbuhan cepat pada bakteri dan setiap sel membelah menjadi dua. Kemudian ada fase stasioner. Fase stasioner ini terjadi pada laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan akan tetap. Kemudian ada fase kematian, yaitu merupakan fase di mana laju kematian lebih besar yang ditandai dengan menurunnya jumlah bakteri hidup. Kemudian ada wine. Nah, secara umum, wine adalah suatu minuman yang merupakan hasil fermentasi cairan buah dengan menggunakan mikroba khamir. Nah, wine merupakan minuman beralkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi buah anggur yang telah masak oleh ragi Saccharomyces cerevisiae. Wine dibuat melalui fermentasi gula yang ada di dalam buah anggur yang kemudian akan diubah menjadi alkohol. Selain buah anggur, wine sebenarnya bisa buat dari buah-buahan yang lain seperti salak, apel, dan lain-lain. Kemudian itu jenis-jenis wine. Berdasarkan warna atau sisa gula yang masih ada. Itu yang pertama, wine alami. Itu wine yang mengandung 9-14% alkohol. Wine alami adalah wine yang dihasilkan dari proses fermentasi yang kurang sempurna. Oleh karena itu, masih terdapat gula yang digunakan mikroba untuk fermentasi lebih lanjut. Kedua, ada dessert dan appetizer wine. Wine ini diminum atau untuk sampingan makanan. Anggur ini mengandung kadar alkohol yang tinggi, itu sekitar 15-21%. Pada anggur ini ditambahkan alkohol dalam meningkatkan kadar alkoholnya dan mencegah kerusakan oleh kamar liar atau mikroba lainnya. Selanjutnya ada red wine. Red wine sendiri adalah minuman anggur yang berasal dari anggur berwarna merah. Warna merah ini diperoleh dari pencampuran antara kulit dan biji ke dalam sari buah yang telah diperas untuk difermentasi. Yang selanjutnya ada white wine yang bisa dibuat dari buah anggur jenis apa saja, asalkan selama proses fermentasi, kulit dan bijinya sudah dipisahkan dari sari buahnya. Kemudian ada rose wine. Rose wine sendiri adalah jalan tengah antara merah dan putih. Kulit anggur tetap dibiarkan sebentar melalui proses fermentasi atau jumlahnya dibatasi. Kemudian ada starter. Starter merupakan mikroba tertentu yang ditumbuhkan di dalam substrat atau medium untuk tujuan proses tertentu. Fermentasi stabil dan biogén. Adapun tujuan penambahan starter adalah untuk membantu fermentasi berjalan lebih cepat dan mengarahkan kepada fermentasi yang lebih sempurna sehingga dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai dengan standar. Akan tetapi, penambahan starter yang tidak tepat justru akan mengakibatkan fermentasi terhambat. Berikut adalah reaksi yang diperoleh pada pembuatan wine. Itu glukosa diubah menjadi etanol dengan hasil sampingnya yaitu karbon dioksida dengan bantuan katalis Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Yang pertama ada konsentrasi starter. Konsentrasi starter ini untuk mempercepat proses fermentasi dan mengarahkan kepada fermentasi yang lebih sempurna, sehingga dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai. Akan tetapi, penambahan starter yang tidak tepat justru akan mengakibatkan fermentasinya itu terhambat. Yang kedua itu ada suhu. Suhu yang lebih tinggi menghambat perkembangan khamir dan memungkinkan pertumbuhan mikroba lain yang dapat menimbulkan kerusakan. Sedangkan suhu yang rendah, perkembangan khamir wine akan lambat sehingga memungkinkan khamir liar, bakteri asam laktat, dan mikroba lainnya tumbuh. Sehingga suhu optimum untuk fermentasi adalah 27-32 derajat Celcius. Kemudian ada pH atau keasaman. Fermentasi berlangsung dengan baik pada pH 3,1 sampai 30,9. Sedangkan pH di bawah 3 fermentasinya agak lambat.
Kemudian ada konsentrasi gula. Konsentrasi gula juga mempengaruhi karakteristik wine yang dihasilkan, terutama dalam menghasilkan alkohol. Gula yang ditambahkan pada sari buah bertujuan untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi. Tetapi bila kadar gula terlalu tinggi akan mengganggu aktivitas khamir. Yang terakhir adalah waktu fermentasi. Waktu fermentasi biasa dilakukan 3-14 hari. Semakin lama waktu, fermentasi akan semakin besar. Semakin besar kadar alkohol yang diperoleh. Kemudian ada kesimpulan dari percobaan. Yang pertama, proses fermentasi wine dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah pembuatan starter menggunakan kecambah, gula, dan mikroba Saccharomyces cerevisiae. Lalu diinkubasi selama 24 jam. Setelah itu membuat wine dengan menghaluskan buah, lalu diberi starter dan nutrisi yaitu gula selama 7 hari masa fermentasi. Kemudian kesimpulan yang kedua, reaksi yang terjadi pada fermentasi wine adalah glukosa diubah menjadi etanol dan hasil sampingnya adalah gas karbon dioksida dengan bantuan katalis Saccharomyces cerevisiae. Kemudian kesimpulan yang ketiga ada kadar alkohol dalam wine yang diperoleh dari proses fermentasi anggur adalah sebesar 10%. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan tentang fermentasi wine. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.